Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk meluangkan waktu. Dalam kesempatan ini izinkan saya melakukan wawancara terkait dengan tugas saya, tugas demokrasi kontekstual calon guru penggerak Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Baik Pak, bisa kita mulai? Sebelumnya monggo Bapak perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gunawan Eka Susila SPD SDMPD. Saya Kepala Sekolah SDN 1 Sidomulyo, Kecamatan Sulemenang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya Pak, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pertanyaan pertama Pak ya. Yaitu bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Ya, selama ini di sekolah kami dalam mengidentifikasi dua jenis kasus tersebut, baik itu kasus dilema etika maupun bujukan moral, kami memandang dari beberapa aspek. Yang pertama, ketika kasus itu berupa dilema etika, maka dalam kasus tersebut terdapat dua nilai kebijakan yang sama-sama harus dipertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan. Sedangkan bila itu kasus bujukan moral, maka di sana sudah ada nilai baku, itu benar atau itu salah, sehingga akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan. Baik Bapak, ya, jadi kita identifikasi dulu tentang benar salahnya Pak. Betul, ya. kita identifikasi terlebih dahulu tentang kebenaran maupun kesalahannya. Ya. Oke, selanjutnya yang pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti yang kita hadapi ini adalah kasus dilema etika, Ya. di mana kedua-duanya ada nilai kebajikan yang perlu kita pertimbangkan. Maka ketika kita menghadapi kasus tersebut, langkah pertama yang akan kita pergunakan adalah langkah kemanusiaan maupun memberikan kesempatan untuk bisa merefleksi diri, kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Namun ketika kita beri kesempatan untuk merefleksi diri dan melakukan perbaikan itu tidak dilakukan, maka yang akan kita laksanakan adalah menggunakan nilai keadilan. Jadi kita adanya refleksi untuk kita lanjut ke depan ya Pak ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya terkait langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Di satuan pendidikan kita selama ini, bila kita menemui kasus tersebut, maka prosedur yang pertama kita lakukan adalah asas musyawarah. Asas musyawarah, kemudian memberikan teguran baik secara lisan melalui coaching maupun secara tertulis yang dikeluarkan oleh sekolah. Bila mana itu sudah tidak diindahkan, maka kami akan melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah, kemudian dengan ketua KKS, kemudian dengan dinas pendidikan maupun dengan BPKP. Bila memang sudah tidak ada itikat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi ada langkah-langkah yang dari awal dari ini ya, meningkat Pak ya, dari meningkat. tingkat sekolah dulu Pak ya. Dari tingkat sekolah yang diselesaikan di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, dalam kasus dilema etika ini tentunya hal efektif dalam pengambilan adalah dengan adanya komunikasi atau musyawarah yang selama ini kami laksanakan dalam kombel maupun dalam coaching terhadap yang bersangkutan. Kemudian berupa peringatan maupun teguran, kemudian ada juga konsultasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan di sekolah maupun di tingkat atasnya. Nah, jadi ada hal yang efektif itu berupa komunikasi Pak Ya, komunikasi. Antar kepala sekolah dengan guru ataupun Betul. komunikasi kepala sekolah dengan tingkat yang lebih tinggi Pak ya. Betul sekali. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam kasus dilema etika ini yang menjadi katakanlah
tantangan adalah komunikasi. Komunikasi bila mana sudah tidak terjadi satu visi lagi yang bersangkutan ini dengan visi sekolah, maka di situ harus ditindaklanjuti dengan nilai-nilai kebajikan lainnya yaitu bagaimana caranya untuk menegakkan keadilan. Jadi ada pertama itu tindak lanjut, itu komunikasi dari tindak lanjut tersebut ya. Baik, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal tertentu itu sebenarnya tidak ada, itu tergantung dari tingkat kesulitan kasus itu sendiri. Dan satu hal lagi, kasus itu tidak harus langsung terselesaikan maupun diselesaikan, tapi ada prosedur yang harus kita lalui tergantung berat ringannya kasus tersebut. Tapi untuk kasus-kasus yang tidak terlalu rumit akan ada lebih baiknya jika segera untuk dapat diselesaikan, tentunya dengan prosedur yang berbeda-beda tergantung dengan kasus itu sendiri, berat ringannya kasus itu sendiri. Jadi kita analisis permasalahan dulu, setelah tingkat berat atau ringannya sebuah masalah sehingga kita dapat membedakan apakah ini langsung diselesaikan atau ada tindak lanjut harus melalui proses tersebut Pak ya. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika selama ini, tentunya hal yang paling membantu dan mempermudah adalah komunikasi, musyawarah bersama rekan-rekan Dewan Guru dalam kombel, baik dalam coaching, bersama seluruh rekan-rekan Dewan Guru, seluruh warga sekolah, pengawas, dan juga pemangku kepentingan di sekolah. Dengan komunikasi yang baik, itu akan sangat mempermudah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, terutama dalam menghadapi kasus dilema etika. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan komunikasi Pak ya. Betul. Komunikasi tindak lanjut dari antar sesama guru, kepala Betul. sekolah dan sebagainya agar memudahkan kita akan mengambil tindak lanjut ke depannya. Mengambil keputusan dari dilema-dilema yang dihadapi. Oke. Oke, untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika? Sebagai seorang leader di sekolah, tentunya hal yang pola pembelajaran dapat saya petik dari hal tersebut adalah sebagai seorang leader harus tegas dan mampu untuk mengambil keputusan, tentunya dengan tetap mempertimbangkan asas kemanusiaan, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, jadi dari selaku kepala sekolah atau leader dalam suatu satuan pendidikan harus mempertimbangkan hal-hal apa saja atau langkah apa saja yang akan dicapai Pak ya. Betul sekali. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini, sangat luar biasa Bapak. Saya sangat mendapatkan ilmu ataupun saya memetik pengalaman dari yang disampaikan Bapak agar saya dapat menjadikan pedoman saya untuk pengambilan keputusan ke depannya Pak. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Izinkan saya melakukan wawancara kepada Bapak Rengki Elisian selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sukamenang terkait dengan tugas saya demonstrasi tekstual modul 3.1 sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa kita mulai Bapak? Boleh. Sebelumnya baik kita silahkan perkenalkan diri dulu. Baiklah, saya mengenal diri. Nama saya Bapak Rengki Elisian dari instansi SMP Negeri 4 Sukamenang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih. Ya. Baik, kita bisa mulai Pak yang pertama Pak ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan
dilema etika atau bujukan moral? Baik, dalam kasus dilema etika dan bujukan moral ini khusus pada SMP Negeri Pasumenang, terutama saya akan mengkomparasikan apakah di dalamnya ada yang benar, ada yang salah, benar semua ataupun salah semua. Jika benar semua, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Jika ada salah satu yang salah, maka itu bisa jadi bujukan moral. Tapi sejauh ini, ketika keduanya salah, saya rasa malah tidak perlu diidentifikasikan karena bukan termasuk dari keduanya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Jadi kan Bapak harus mengidentifikasi masalah dulu, baru kita harus mengetahui langkah-langkah berikutnya, Pak ya. Oh iya. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di masa kedua kepentingan dan masa-masa benar sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam kasus nilai kebajikan ini, dilema ini ya, pertama-tama saya akan mempertimbangkan mana yang memiliki masalah lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hal yang memiliki masalah lebih banyak tentu akan diutamakan. Tentu saja ini tidak mutlak. Dalam beberapa kasus kadang kita juga perlu mempertimbangkan aspek dari apa yang memiliki masalah. Kadang meski terkesan ada yang merugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena sisi kemanusiaan. Jadi harus memilah-milah masalah, Pak ya. Jadi gitu. Oh iya, lebih kurang seperti itulah. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan dalam masalah ini, Pak? Nah, langkah-langkah dalam masalah ini atau prosedur yang saya lakukan ya, biasanya saya akan mengumpulkan informasi yang mendalam terlebih dahulu. Sebisa mungkin saya tidak dalam arti gini, sebisa mungkin saya tidak termakan informasi yang sifatnya parsial, karena kalau saya melakukan itu nanti keputusan saya ambil kemungkinan benarnya akan tidak tepat. Saya berusaha bertemu dengan orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, lalu saya ajak berdiskusi. Ini saya harapkan agar keputusan yang dihasilkan juga melibatkan banyak orang. Mungkin itu saja. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita menggali informasi ya tentang permasalahan tersebut, Pak ya. Oh iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam hal dilema etika ini ya, pertama-tama terlebih dahulu mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu. Dalam arti tidak langsung mengambil suatu keputusan atau memutuskan sesuatu. Saya akan memilih pada kondisi tenang dalam memutuskan hal tersebut. Jadi harus lihat situasi dan kondisi, Pak ya. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal-hal ini ya namanya saja dilema, pasti ada perasaan tidak enak ketika memutuskan sesuatu. Perasaan tidak enak ini terutama jika ada berkaitan antara personal guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Tantangan lainnya, ketika ada permasalahan yang harus diputuskan dengan tepat, ada kekhawatiran keputusan yang diambil menjadi kurang valid ataupun subjektif. Mungkin itu. Jadi harus ada dalam pemutusan masalah ataupun mengambil kebijakan itu harus ada nilai perasaan, Pak ya. Oh iya. Dan terus keputusan tersebut hambatan atau jangka pendek, jangka panjang, hingga pengambilan keputusan itu tepat, Pak ya. Iya. Dan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata pola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tepat atau
memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Dalam hal ini itu tergantung kasusnya. Kalau memang tidak perlu memikirkan yang mendalam dalam efeknya tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan saat itu juga. Tapi jika permasalahannya berbesar, saya lebih suka mengedepankannya dulu. Biasanya dalam hitungan hari dan saya lakukan agar kasus itu berdasarkan bisa menarik hati dan pikiran ketika mengambil suatu keputusan. Jadi dan Bapak itu melihat kasusnya tingkat berat sedangnya Pak ya, atau ringan sedangnya, sehingga kalau ringan ataupun kecil kita selesaikan langsung, dan mungkin kalau besar kita ada langkah-langkah tertentu Pak ya, jangka panjang. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di 5 ETK? Tentu saja yang pertama pengalaman. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi itu seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya, sehingga mungkin berhubung berulang kasus tersebut, sehingga saya tinggal untuk membuka memori saja karena itu sudah berulang. Ya, ini bisa dibilang menjadi jam terbang saya karena hal-hal tersebut terjadi secara berulang. Itu saja. Jadi kita lihat kasusnya juga, apakah kasusnya itu pernah dialami sehingga kita dapat mengambil keputusan berdasarkan memori kemarin, ataupun keputusan tahun lalu ataupun beberapa kasus kemarin Pak ya. Ya, seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan di 5 ETK? Mungkin ya, dalam hal ini pertama, kita tidak akan bisa memuaskan sesuatu, kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu yang saya pahami. Mau sebijak apapun kita memutuskan, tentu saja ada pihak yang akan merasa tidak puas. Kedua, sebagai pimpinan kita harus berani untuk memutuskan demi kebaikan bersama. Yang ketiga, mungkin yang terakhir, seiring dengan banyaknya kasus yang harus didiskusi, diselesaikan, membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah, saya juga melihat semua ini dari sudut pandang orang lain tentunya. Baik Pak, terima kasih, wawancara hari ini sangat luar biasa. Saya dapat mengambil beberapa poin-poin tentang pengambilan keputusan, nilai-nilai terkait di 5 ETK ini Pak. Saya akan mengembangkan atau mengambil manfaatnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.